Pasar sepi, banyak toko yang tutup. Apa karena TikTok? Oke, yang ini masih baru, masih baru. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih. Baru first time saya dapat 100. Tayangan yang akan Anda lihat kali ini akan sangat mengiris hati. Mari kita tonton dulu, lalu True the Speaker akan memberi pendapat di bagian belakang. Pada duduk nongkrong main HP dari pagi sampai jamnya tutup. Ayo tuh pasar kayak begini, yang ada cuma orang-orang pegawai doang tuh, semuanya duduk main HP ya guys. Tuh lihat tuh, ini juga jualan. Jualan PlayStation ini. Ini juga Langsung di check out, langsung di payment aja ya katanya. Khusus hari ini. wait, jangan sedih, masih ada. Nih. Ini jualan juga. Ini juga jualan tas-tas cantik. Pedagang Tanah Abang menjerit, jualan di toko sepi, jualan online gak laku-laku. Ayo kita ocotin. Benar-benar mengiris hati aksi pedagang Tanah Abang curhat di medsos ngeluhin omset penjualan saat ini lagi kritis. Kondisi pasar makin sepi pengunjung, walhasil barang dagangan di etalase nggak berganti padahal udah ngebanting harga. Bahkan sekarang banyak toko yang terpaksa tutup yang biasanya Tanah Abang ramai dengan pedagang gelar lapak, kini berubah jadi tumpukan sampah barang dagangan yang dibuang karena nggak laku. Udah coba ubah strategi dengan jualan online lewat e-commerce dan live streaming, tetap aja nggak mengubah keadaan. Kalau ditanya ini alasannya kenapa, pastinya nggak bisa direlasikan lagi sama efek pandemi ataupun kondisi ekonomi yang lagi sulit. Tapi ini semua nggak lain dan nggak bukan ada hubungannya dengan regulasi perdagangan negara kita yang belum mementingkan nasib pedagang lokal. Baik pedagang kecil ataupun besar sekalipun kini harus menerima kenyataan harus bersaing dengan dagangan impor yang jual produk lebih menarik dan lebih murah. Sampai sekarang banyak pelaku bisnis yang minta pemerintah memperbarui Permendak nomor 50 tahun 2020 agar pedagang lokal bisa survive. Tapi apa solusi ini cukup? Coba warga, ada yang mau bantu kasih solusi lain? Udah numpuk stok spray banyak, tapi pas terjun jualan ke TikTok ternyata sepi pembeli. Sedih juga karena setiap aku live yang nonton tuh stuck di 3 orang. Ternyata jualan di TikTok itu nggak mudah ya. Kira dengan live setiap hari bakalan banyak yang beli. Padahal aku udah nyiapin free sample plus komisi 10%, tapi belum ada yang daftar.
pasar Tanah Abang sepi, terbunuh TikTok Shop. Iya, kasihan ya. Saya juga lihat banyak toko-toko offline itu mati, sepi. Mall sepi, pasar-pasar sepi. Pokoknya semua toko tradisional yang offline rata-rata sepi. Kalau kita bahas soal Tanah Abang, kebetulan saya itu kecil dan remaja di Tanah Abang. Karena orang tua saya dulu tuh punya toko di Tanah Abang. Setiap hari saya main di sana dari pagi sampai siang. Dulu di Tanah Abang itu rame, kita mau jalan aja susah. Itu terkenal toko grosir terbesar se-Asia Tenggara kalau nggak salah. Tapi belakangan ini ketika saya sempat kunjungin teman saya ke sana, saya melihat toko-toko itu sepi. Akibat apa sih? Akibat online. Kita memang nggak bisa mengatur untuk kembali menjadi seperti dulu. Sekarang arahnya semua udah digital, media sosial, semua serba medsos, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Jadi saran saya sih kita akan mengikuti arahan. Jangan pernah kita melawan, ikutin aja arahnya. TikTok kelihatannya sedang mengarah naik terus dan akan merajai di dunia medsos. Oleh sebab itu pemerintah pun ikut campur. Pemerintah tuh mengatur TikTok agar platformnya dipisah. Kalau e-commerce tuh nggak boleh jadi sosmed. Itu memang membantu. Jadi pemerintah tuh harus hadir sebagai juri menangani masalah ini. Kalau nggak, semua toko-toko itu mati. Cuman online yang hidup, sedangkan kontribusi buat negara sendiri sedikit. Kontribusi buat masyarakat yang lainnya sedikit. Contoh, kalau offline melibatkan begitu banyak orang, sedangkan online sedikit aja udah cukup. Jadi kontribusi buat sekitar, buat negara sedikit. Saya nggak memilih dan nggak berpihak kepada TikTok, tapi saya berharap ini seimbang antara toko offline dan toko online. Lantas bagaimana tanggapan Truth Speaker? Saya ingin memberikan pendapat mengenai apa sebenarnya yang menyebabkan para pedagang di Tanah Abang dan di pasar lain itu anjlok ya. Sebenarnya bukan anjlok lagi ya, tapi sudah hancur ya. Dimana biasanya penghasilan mereka per hari bisa sampai puluhan juta, sekarang hanya untuk mendapatkan ratusan ribu saja sudah sangat susah ya gitu. Jadi apakah penyebab begini ya? Itu market retail yang hancur itu bukan hanya Tanah Abang ya atau pasar lain di Pulau Jawa, tapi itu menyeluruh ya di seluruh Indonesia. Kehancurannya itu menyeluruh gitu. Nah, jadi jika pertanyaan saat ini apakah TikTok yang menyebabkan kehancuran market retail atau pasar offline tadi, jawabannya itu tidak bisa dipungkiri memang ya, itu ada impact yang sangat nyata dari TikTok ya. Kita bisa melihat itu ya, sebab TikTok ini kan sebuah sosial media ya. Namanya sosial media pasti penggunanya sangat besar sekali begitu kan, bahkan bisa hampir seluruh rakyat Indonesia menggunakan aplikasi itu begitu. Lalu tiba-tiba mereka membuka pasar di sana, marketplace, ya sudah jelas hancur lah kan pasar Indonesia, pasar offline ya begitu. Jadi TikTok tidak bisa dipungkiri tentu membawa impact yang sangat nyata kepada market atau pasar offline atau retail ya gitu. Namun ada sisi yang kedua yang menyebabkan pasar offline ini hancur ya, selain masalah TikTok tadi ya. Penyebab kedua yang menyebabkan penjualan mereka tadi, pasar-pasar tadi hancur adalah, yang kedua adalah kehancuran ekonomi gitu, kehancuran ekonomi. Jadi dalam hal ini pemerintah tidak bisa berbohong ya, pemerintah tidak bisa berbohong. Jadi jika selama ini pemerintah mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi stabil ya, paling hanya menurun sekian daya beli masyarakat, di data-data mereka memberikan angka yang manis-manis, tapi faktanya di lapangan, inilah faktanya bahwa ekonomi masyarakat benar-benar telah hancur total. Hancur total. Saat ini orang tidak lagi belanja jikalau itu tidak esensi ya. Apa itu esensial? Esensial adalah jikalau itu adalah menyangkut hidup dan mati.
Jika itu tidak menyangkut hidup dan mati, maka orang tidak akan lagi belanja. Mengapa? Karena di masa ini semua orang harus menahan diri untuk tidak belanja karena mereka telah mengalami kehancuran ekonomi. Ya. Jadi sekarang orang tidak lagi belanja hal-hal yang tidak perlu. Kalau orang tidak belanja baju, mereka tidak akan mati. Kalau orang tidak belanja sepatu, orang tidak akan mati. Jika orang tidak belanja skincare, tas, atau yang lain-lain, mereka tidak akan mati. Tapi jikalau orang tidak makan, maka mereka akan mati. Jikalau orang tidak memenuhi kebutuhan dapurnya, maka mereka akan mati. Nah, jadi sekarang orang hanya fokus belanja pada hal yang esensial tadi. Sementara produk non-esensial sekarang orang udah tinggalkan semua gitu. Mengapa? Karena daya beli mereka, daya beli masyarakat itu sudah bukan lagi anjlok, tapi sudah hancur lebur total gitu. Itulah dampak nyata dari apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab yang membuat daya beli masyarakat hancur lebur gitu. Bagaimana tidak? Semua keuangan, lalu lintas keuangan di negara ini yang harusnya dialirkan agar terjadi perputaran roda ekonomi, semua dialihkan ke aspal. Harusnya orang bisa belanja ini, belanja itu, punya daya beli ini. Semua dialihkan ke beton, ke aspal. Membangun jembatan, membangun tol gitu. Ya sudah jelas hancur lah gitu. Ekonomi hancur semua. Ya. Uang kesehatan rakyat, uang jaminan sosial, uang ini yang harusnya disalurkan pemerintah sesuai amanat konstitusi ya. Itu sekarang ditarik semua, dipotong semua, dialihkan kepada aspal gitu. Begitu. Lalu kemudian pajak yang semakin tinggi itu kan, pajak itu kan membunuh kreativitas orang untuk berusaha, berdagang gitu. Nah, ketika mereka dicekik dengan pajak yang sangat tinggi, akhirnya orang malas, ayo udah kamu cari sendiri aja lah gitu kan. Karena sekarang pajak itu sudah bukan lagi berdasarkan asas kekeluargaan ya. Harusnya pajak itu adalah asas kekeluargaan yang saling tolong menolong gitu. Tapi sekarang sudah lebih kepada mencekik ya, mencekik atau seperti apa ya? Premanisme misalnya begitu. Karena apa? Harusnya yang namanya pajak itu orang pemerintah itu harus memberikan kontribusi kepada pedagang itu. Misalnya pemerintah menyalurkan bantuan apa kepada mereka? Apakah pemerintah pernah menyalurkan bantuan modal misalnya 100 juta, lalu ketika dia bisnisnya berhasil lalu pemerintah memungut pajak? Nah, itu kan perlu dipertanyakan. Saya lihat hampir seluruh ini masyarakat nggak pernah menerima itu gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana pemerintah punya hak untuk meminta jatah pajak begitu? Jadi itu perlu dipertanyakan begitu ya. Karena kita harus berkaca dari asal usul atau filosofi dari pajak itu sendiri gitu. Kalau kita tidak mengerti filosofi atau asal usul pajak, maka kita akan akan bodoh gitu. Kalau kita tidak mengerti asal usul pajak itu, asal usul bagaimana negara itu berdiri gitu. Nah, jadi begitu ya, kehancuran pedagang itu adalah kedua hal itu penyebabnya. Pertama TikTok, kalau masalah Shopee, Tokopedia yang lain tuh nggak terlalu lah begitu ya, karena itu memang barang-barang marketplace dan juga yang datang ke sana itu nggak sangat banyak lah gitu kan. Paling orang kalau sangat butuh sekali baru ke sana gitu. Sementara kan kalau namanya sosial media kan seperti TikTok itu kan orang pasti hari-harinya ya di situ kan. Itu kan kebanyakan hari mereka itu kan dihabiskan di sana gitu. Lalu tiba-tiba TikTok memasang marketplace di sana, maka otomatis akan sangat berpengaruh sekali kepada pedagang ya, market retail offline ya. Dan yang kedua juga tentunya adalah akibat pemerintah ya, yang acak-acakan, ugal-ugalan mengelola ekonomi ya, ketagihan berhutang ya.
Itu kalau kita dengar dari pakar ekonomi Said Didu, dia mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya berhutang kepada World Bank dan IMF itu lebih kurang berapa ribu triliun ya per tahun gitu. Jadi sebenarnya saat ini diperkirakan hutang Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi itu sudah lebih 13.000 atau 15.000 triliun guys, bukan 7.000 triliun gitu. Kalau digabungkan dengan hutang BUMN gitu, jadi sudah lebih kurang 15.000 triliun gitu. Jadi sangat banyak sekali, dan itu semua harus dibayar setiap tahun gitu. Bagaimana cara membayarnya? Tentu dari rakyat gitu. Apa yang ada pada rakyat itu kan diperas semua kan. Pajak inilah, pajak itulah, pajak semua. Sekarang itu jadi apa ya? Udah nggak benar lagi pajak itu gitu. Jadi apa ya?